Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat sebuah pertanyaan yang ini menjadi sebuah fenomena yang kita temukan dalam kehidupan menggereja. Pertanyaannya demikian. Bolehkah prodiakon bisa memberi berkat dengan cara membuat tanda salib di dahi dalam perayaan Ekaristi? Saudara dan saudariku terkasih, di gereja kita, dimanapun kita berada, kita akan melihat di sana ada satu petugas liturgi yang disebut dengan prodiakon. Dan barangkali di gereja kita masing-masing, tentu di sana ada istilah lain lagi untuk menyebut prodiakon ini. Ada juga istilah pelayan luar biasa komuni suci, ada juga di tempat lain menyebutnya asisten imam. Yang jelas saudara-saudari, arah dan tujuan kita itu satu dan sama. Saudara dan saudariku terkasih, keberadaan prodiakon dalam gereja ini tentu punya dasar. Kita lihat di gereja kita masing-masing ada prodiakon itu dari para bapak, ada juga dari para ibu, dan juga bahkan para suster pun ikut sebagai prodiakon. Nah, sekali lagi keberadaan prodiakon ini tentu punya dasar. Gereja melihat bahwa kalau kita hanya mengandalkan imam dalam membagi komuni ketika perayaan Ekaristi berlangsung, maka tenaga imam itu tidak akan bisa cukup melayani umat yang jumlahnya begitu besar. Maka oleh otoritas gereja, dalam hal ini Bapak Uskup, membuat sebuah kebijakan di keuskupan masing-masing untuk mengangkat prodiakon, sehingga keberadaan mereka membantu imam dalam melayani komuni. Jadi ini dasarnya keberadaan prodiakon di dalam gereja kita. Jadi tujuan keberadaan prodiakon yang pertama dan utama adalah membantu imam melayani komuni, tentunya di dalam perayaan Ekaristi. Saudara dan saudariku terkasih, pertanyaan kita, bolehkah prodiakon itu bisa memberi berkat di dalam pelayanan komuni pada saat perayaan Ekaristi? Saudara dan saudariku terkasih, memberi berkat kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita di rumah antara orang tua dengan anak, memberi berkat di sini sah-sah saja. Misalnya ketika anaknya hendak bepergian ke tempat yang jauh, maka orang tua pada saat itu memberi doa dan juga berkat untuk anaknya. Dengan cara misalnya membuat tanda salib di dahi. Itu adalah berkat orang tua untuk anaknya. Nah, sekarang dalam konteks liturgi, ini yang kita bicarakan. Nah, bolehkah di dalam konteks liturgi ini seorang prodiakon atau pelayan luar biasa komuni suci ikut memberi berkat seperti imam? Saudara dan saudariku terkasih, kita lihat di dalam perayaan Ekaristi sendiri, umat yang berbaris menuju ke depan menyambut komuni itu tidak semuanya sudah menyambut komuni. Kadangkala umat yang maju ke depan itu ada juga yang belum menyambut komuni. Dan kebetulan barisan mereka itu atau mereka berbaris mengikuti barisan di mana seorang prodiakon itu sedang melayani komuni. Maka bagaimana sikap prodiakon pada saat itu? Ini yang harus kita jawab. Saudara-saudariku terkasih, ketika orang yang belum menyambut komuni ini ikut dalam barisan prodiakon untuk menyambut komuni, maka di sini seorang prodiakon tidak dibenarkan memberikan berkat dalam bentuk atau dengan cara membuat tanda salib di dahi. Kalau tadi dalam konteks seorang orang tua kepada anak di rumah itu sah-sah saja. Tapi ini bedanya adalah ini dalam konteks liturgi.
maka seorang pelayan luar biasa atau prodiakon tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan memberi berkat walaupun dengan cara membuat tanda salib di dahi. Saudara-saudariku terkasih, dalam liturgi yang berhak memberi berkat di sana adalah seorang imam. Ini harus jelas kita ketahui. Jadi pelayan luar biasa itu adalah seorang awam. Dan seorang awam tidak punya kuasa untuk memberi berkat di dalam sebuah perayaan liturgi. Maka apa yang harus dibuat? Barangkali kita bertanya, supaya ini tidak mendatangkan sebuah kebingungan. Maka saudara-saudariku terkasih, misalnya ketika seorang prodiakon sedang membantu imam membagi komuni dan datanglah saudara-saudari kita yang belum menerima komuni, maka ketika tiba di depan, prodiakon tersebut harus mengarahkan mereka ke barisan seorang imam itu atau ke barisan imam. Supaya apa? Imam bisa langsung memberi berkat pada saat itu. Jadi ini menjadi sebuah hal yang jelas bagi kita saudara-saudari, sehingga seorang pelayan luar biasa atau prodiakon tidak lagi bingung menghadapi situasi ini. Jadi misalnya, atau saya ulangi sekali lagi, ketika pada saat membagi komuni dan ikut di dalam rombongan atau barisan tersebut orang yang belum menyambut komuni, maka prodiakon tersebut harus mengarahkan orang itu ke barisan imam atau ke barisan pastor supaya pastor bisa langsung memberi berkat. Saudara-saudari, dalam perayaan liturgi yang berhak memberi berkat kepada umat hanyalah imam. Sementara prodiakon itu adalah seorang awam yang sama posisinya dengan umat yang lain. Demikianlah saudara-saudariku terkasih sedikit katekese tentang boleh atau tidak seorang prodiakon memberi berkat di dalam Ekaristi teristimewa pada saat membagi komuni. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.